Kedengaran Om. Oke, sekarang mau belajar apa materinya? Hmm, PKPM. Kita belajar PM, pengukuran dan geometri, terus yang belum apa? Data dan ketidakpastian udah belum? Hmm, Yang ini udah belum? Udah ya? Sudah Om. Sudah. Data dan ketidakpastian. Yang belum yang bagian mana? Flowchart. Ini juga udah ya. Yang peluangnya. Kalau yang ini udah belum? Yang data ketidakpastian yang udah nomor berapa aja? Yang belum nomor berapa aja? Hmm, hmm. Ini udah belum? 25 sampai 28. Udah apa belum? Belum. Halaman 264. Udah belum halaman 264. Sudah Om kalau nggak Belum salah. Om kayaknya. Udah agak lama. Oke. Ada yang bilang belum, ada yang bilang udah. Oke, kita ulang dulu yang ini ya. Nanti baru lanjut ke bab berikutnya. Oke, data dan ketidakpastian. Direkam dulu ya. Direkam kayaknya nih. Oh, sudah. Oke ya, data dan ketidakpastian ini yang harus kita perhatikan adalah membaca data sama seperti waktu di TKA gitu ya. Jadi banyak membaca data dan kita menyimpulkan gitu ya dari data tersebut. Kalau misalkan untuk rumus statistikanya hanya rumus sederhana yaitu rata-rata, median sama modus ya atau ditambah dengan jangkauan, hanya itu aja untuk rumusnya. Nah, yang terpenting adalah kita mampu membaca data, bukan dihafalin gitu ya, jangan dihafalin karena kalau kita ngafalin, misalkan kita dapat spoiler gitu ya, terus kita ngafalin, nah itu nanti ketika sesi kita soalnya akan berbeda, sehingga kita akan sulit menjawabnya ya. Jadi jangan dibiasakan menghafalkan soal yang udah pernah kita kerjakan, tapi kita harus paham konsepnya dan kita bisa membaca data maksud dari si datanya gitu ya. Jadi di sini kita lihat suatu grosir beras disediakan berbagai jenis beras. Salah satunya salah satu beras yang dijual oleh pedagang grosir itu adalah beras mentik wangi. Data pasokan, nah di sini adalah data pasokan sama yang terjual ya. Datanya tiap hari pada suatu minggu disajikan dalam diagram berikut. Jadi di sini
ada pasokan sama ada yang terjual gitu ya. Nah, kita lihat di sini ya untuk data pasokan kita misalkan jualan mulai dari hari Senin memasok sekitar sini 8 gitu ya. Terus terjualnya adalah 6. Berarti kan di sini ada yang enggak terjual, kan dipasok nih gitu ya. Jadi eh, ada produsen gitu ya. Jadi memasok ke sebuah toko gitu kan. Terus masoknya adalah 8 ton, di sini dalam ton ya. Karena di sini ada keterangan adalah dalam ton. Nah, terus terjualnya adalah 6. Berarti dari data ini ada 2 yang tidak terjual gitu. Ya, jadi ada 2 yang tidak terjual. Berarti di sini ada 2 gitu ya. 2 ton sisa ya. Jadi ini sisa 2 ton. Nah, terus hari Selasa masuk lagi nih gitu ya. Masuk lagi yaitu sebanyak 12 dan di hari Selasa terjualnya 10. Berarti di sini ada 2 gitu ya. Jadi ada sisa 2 lagi. Ada sisa 2 ton lagi kan gitu ya. Nah, ingat hari kemarin juga ada sisa 2 ton. Berarti hari ini totalnya adalah 2 ton lagi, 4 ton berarti ya. Jadi seperti itu. Nah, ini harus kita pahami ya. Jadi bukan tiap hari 2 ton, 2 ton begitu ya. Nah, karena ingat yang tahun apa yang hari kemarin gitu, yang hari Senin, ini ada 2 ton yang nggak terjual, berarti masih ada di gudang begitu ya. Nah, ini yang harus kita pahami ketika kita membaca data gitu. Nah, sehingga total menjadi 4 ton untuk hari Selasa. Nah, hari Rabu masuk lagi gitu ya. Masuk lagi 10, terjual 8, berarti ada 2 lagi sisanya. Sisa hari Rabu itu 2 ton. Dan yang kemarin sisanya adalah 4 ton. Jadi ditambah 4 ton gitu ya. Yang kemarin ya, ini itu di hari Selasa ya. Nah, jadi totalnya adalah untuk hari Rabu itu adalah 6 ton begitu. Nah, cuman di hari Kamis kita perhatikan karena sering nyetok begitu ya dan selalu bersisa, di hari Kamis nyetoknya nggak banyak-banyak nih, cuman 6 aja gitu. Nah, terus yang terjual adalah 12. Berarti ini minus gitu ya. Jadi minus 6 ton. Tapi yang kemarin masih ada 6 ton. Sehingga stok hari Kamis itu adalah 0 ton. Begitu. Hari Jumat, gitu ya. Hari Jumat di sini stok lagi, yaitu 12, terus terjual 10. Sehingga nanti di sini ada 2 ton sisa ya. Ditambah yang kemarin hari Kamis 0. Jadi tetap sisa tinggal 2 ton karena yang kemarin udah habis terjual semuanya ya. Nah, terus hari Sabtu stoknya hanya 12 tapi terjual adalah 14 ya. Jadi di sini minus 2 ton sisanya. Ditambah yang hari Jumat adalah 2 ton. Jadi sisa hari Sabtu itu di gudang adalah 0 ton. Hari Minggu nyetok lagi 10, terjual 10. Jadi sisanya hari Minggu 0 ton. Hari Sabtu 0 ton ya nggak ada ya habis ya. Jadi totalnya di hari Minggu itu adalah 0 ton begitu. Nah, itu adalah ketika kita membaca data ya. Berdasarkan diagram di atas, stok beras mentik wangi yang terbanyak terjadi pada hari apa? Jadi di sini perhatikan stok beras terbanyak ya. Stok beras terbanyak terjadi pada hari apa nih? Hari Senin 2 ton,
hari Selasa 4 ton, hari Rabu 6 ton, hari Kamis 0 ton, gitu ya. Nah, berarti di sini yang paling banyak adalah hari Rabu, begitu. Nah, jadi di sini kita nggak pakai rumus, gitu ya. Nah, mungkin di sini yang ditanya adalah nilai maksimumnya dari sebuah data stok, gitu ya. Pertanyaannya. Oke, nomor 26. Pada minggu itu terjadi kekosongan stok pada 3 hari. Benar nggak ada kekosongan stok selama 3 hari? Benar nggak tuh dari datanya? Betul atau salah? Kekosongan stok pada 3 hari. Nah, kita lihat di sini ya dari datanya. Hari Selasa ada stok. Hari Senin ada stok. Hari Rabu ada stok. Hari Kamis nggak ada stok ya, habis. Hari Jumat ada stok. Hari Sabtu ada habis ya, hari Minggu juga habis. Jadi 3 hari betul ya. Gitu. Terus opsi yang ketiga, stok beras mentek wangi pada minggu itu sebanyak 5 ton. Pada Selasa dan Rabu. Benar apa salah nih opsi yang kedua? Stok beras mentik wangi pada minggu itu sebanyak 5 ton Selasa dan Rabu. Selasa dan Rabu, benar nggak 5 ton? Ayo, opsi 2, benar atau salah nih? Stok beras mentik wangi pada minggu itu sebanyak 5 ton pada hari Selasa dan hari Rabu. Salah ya. Jadi di sini stoknya berapa? Hmm, Stoknya adalah hari Selasa 4 ton, hari Rabu 6 ton. Tapi kalau ditanya rata-ratanya misalkan, rata-rata hari Selasa dan hari Rabu misalkan, benar nggak jawabannya? Kalau misalkan yang ditanya rata-ratanya, yang opsi 2 gitu ya. Rata-rata stok beras mentik wangi pada minggu itu sebanyak 5 ton pada hari dan Selasa gitu ya. Benar nggak kalau ditanya rata-rata? Nah, ini Salah, stok. Om. Eh, salah kalau ditanya rata-rata. Selasa dan Rabu. Kalau ditanya rata-rata, benar nggak opsi 2? Kalau ditanya rata-rata. Oh, bener, Om. Benar ya kalau ditanya rata-rata ya. Tapi kalau misalkan ditanyanya bukan rata-rata di sini gitu ya. Mentik wangi pada minggu itu sebanyak 5 ton pada hari Selasa dan hari Rabu. Selasa 4 ton, hari Rabu 6 ton. Jadi salah ya. Opsi 3. Rata-rata stok beras mentik wangi per hari pada minggu itu adalah 3 ton. Nah ini kan ya kita cuma ngafalin rata-rata aja ya. Tinggal lihat X bar sama dengan, kita jumlahin ya, 2 tambah 4 tambah 6 tambah 0 tambah 2 tambah 0 tambah 0 gitu ya, dibagi 7 ya, sama dengan, nah benar nggak nih, 3 ton. 14 bagi 7 jadi sama dengan 2 ton ya. Nah jadi opsi 3 salah ya, kalau misalkan rata-ratanya adalah 3 ton begitu. Oke, ada pertanyaan di sini untuk nomor 26. Bisa? Nah, jadi jangan terpaku ya. Jadi kalau misalkan ngerjain PM, jadi kalian jangan kaku. Pokoknya harus berani baca dan harus berani bernalar. Jadi maksud dari teksnya, jadi ya. Karena ini yang dites adalah literasinya, bukan rumusnya ya, bukan. Itu kalau rumusnya sederhana, cuman min, median, modus aja itu yang sering di itu ya, sama jangkauan biasanya yang sering dipakai. Jadi yang terpenting adalah kalian mampu membaca literasinya ya. 27.
Kita perhatikan. Berdasarkan pengalaman, biaya operasional akan tercukupi khusus untuk mentik wangi jika terjual 70% pada minggu itu. Jika 1 kilogram beras mentik wangi dijual dengan harga 20.000, keuntungan pedagang khusus dari beras mentik wangi pada minggu itu adalah berapa juta? Oke, coba dihitung dulu. Berdasarkan pengalaman, biaya operasional akan tercukupi khusus untuk mentik wangi ya. Nah, jadi kalau misalkan di sini kan 70% yang apa namanya biaya operasionalnya kan. Ya, biaya operasional itu misalkan ongkos kirimnya, terus juga modalnya dan lain sebagainya. Itu artinya balik modal kalau udah terjual 70% begitu. Berarti keuntungannya berapa persen? Hmm, Berarti sisanya adalah keuntungan, yaitu sebanyak 30% ya. Karena yang ditanya adalah di sini keuntungan. Nah, berarti kita tinggal dihitung aja semuanya yang terjual ya. Nah, di sini hari Senin terjualnya berapa? Hari Senin terjualnya 6 ya. Terus hari Selasa berapa? 10. Hari Rabu 8. Hari Kamis 12 ya. Terus hari Jumat 10, hari Sabtu 14, hari Minggu adalah 10. Nah, ini berapa ton? Berapa ton ini semuanya? Ayo udah kehitung. 70 Om. 70 ton ya. Oke. Nah, ini adalah 70 ton ya. Terjual seluruhnya karena ini habis ya stoknya ya. Nah, sekarang modalnya itu adalah di sini 70% gitu ya. Jadi biaya operasionalnya ini adalah 70%. Nah, berarti keuntungannya adalah ya berarti sisanya adalah keuntungan yaitu 30%. Karena yang ditanya adalah keuntungan 30%. Nah, berarti di sini karena ada 70 ton gitu ya. Jadi keuntungannya tinggal dihitung aja ya keuntungan. Keuntungannya itu adalah 70 dikali 30% atau dikali harganya dulu, harga 1 ton ya. Di sini ada harga 1 ton ya. Oh, ini dalam bentuk kilogram ya. Ada angka yang sama nggak? Oh, ada yang sama ya. 42 sama ini ya. Kalau nggak ada angka yang sama, berarti kita nggak usah konversi ton ke kilogram gitu ya. Jadi aman. Cuma kan ada yang sama, kita coba dulu ya. Keuntungannya adalah 70%, eh, bukan ya, yang terjual 70%, keuntungannya adalah 30%, harganya adalah 20.000 ya. Jadi nanti di sini dikali 20.000. Nah, terus dikali 30%. Oke. Ini dalam ton ya. Jadi belum belum ke dalam kilogram. Karena di sini harganya adalah harga 1 kilogram. Oke, jawabannya apa? 1 ton berapa kilo? Yang A, yakin. 1 ton berapa kilo? 1 ton. Nah, ini juga kan kalau kita yang nggak hafal pengukuran, ini juga akan repot ya. Jadi harus hafal ya minimal hal-hal yang standar ya. Dari kilometer apa? Dari kilo ke mili ya. Harus hafal 1 ton berapa kilo begitu ya. Oke, yang A apa yang D? Karena ada dua, yang angka 42-nya. Yang A apa yang D?
Rama jawabnya A. Yang lain bagaimana? A, Om. Yang A. Sama semua yang A. Kirana A. Yola dapat Yola. Asfa. Yola dapat A, apa Yola? A juga Om. Oke, A Asfa juga, A. Om. Yola A ya. Nah, nanti ini tinggal dikali 1000 ya. Jadi 7 dikali 6 berarti ya. 7 kali 6 itu 42. Nolnya jadi berapa sih? Kalau misalkan ini ya nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti 4 ya. Tapi di sini dalam juta ya. Kalau juta berarti ini kan ton ya, dalam ton ya. Masih ton. Jadi kalau misalkan kilogram berarti 420 juta. Jadi yang A apa yang D? Ayo, yang A apa yang D? Coba hitung lagi. Rama, bener Rama? Ngitungnya Tetap A Om. tetap A, bukan D. Oke ya. Ini nol udah dihitung ya. Jadi nolnya ada berapa sih? 70 kali 2. Ini kan nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Terus dibagi 100 jadi nolnya 4. Jadi ini dalam ton. Ini rupiahnya ya. Jadi kalau misalkan 70 ton dalam kilogram, ini harganya kan 1 kilo ya. Harganya 1 kilo, jadi 1 kilo beras mantek wangi dijual dengan harga 20.000. Begitu. Nah, berarti ini harus diubah ke dalam, hmm, jadi Rp 420, jadi 420 juta. Jadi jawabannya dodol ya. Hmm, hmm. Oke, salah di mana? Iya, Bek. Itu. Hmm, Oke, kita lanjut. Nomor 28. Berdasarkan pengalaman pedagang, stok mentik wangi akan aman dalam 1 hari. Jika stok lebih dari rata-rata stok harian, ditambah 1/4 simpangan baku. Gitu ya. Nah, kita perhatikan sini ya. Kita udah tahu rata-ratanya ya. Jadi rata-rata hariannya tadi berapa? Rata-rata hariannya di soal ini ya, opsi 3 tadi kita udah hitung rata-ratanya adalah 2 ton. Begitu. Nah, jadi stok minyak wangi akan aman.
dalam satu hari jika stoknya lebih daripada rata-rata. Ingat rata-ratanya itu adalah 2 ton. Nah, ditambah 1/4 dari simpangan baku. Ingat simpangan baku itu kalau misalkan kita lihat datanya di sini gitu ya. Kalau kita lihat datanya kan 2, 4, 6, 2 gitu ya. Dan rata-ratanya 2. Di sini artinya penyimpangan datanya ini kan dari 2 ke 6 gitu ya, dari 2 ke 4, 2 ke 6 gitu ya, 2 ke 2 ini kan nggak terlalu beda jauh ya. Jadi sekitar rata-ratanya mungkin 1 gitu ya. Kalau misalkan kita ngeliat simpangannya, karena rata-ratanya kan 2. Jadi data itu yang namanya simpangan gitu ya. Ini kan menyimpang 2, terus ini menyimpang 4, ini menyimpang 0 gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan di rata-rata ya enggak terus dengan ini gitu ya. Menyimpang 2, ini menyimpang 2, ini menyimpang 2 begitu. Nah, jadi rata-ratanya sekitar 2-an ya. Jadi kalau misalkan dibagi 4 simpangan bakunya itu berarti nambahnya 0, jadi sekitar ini 2, ya. Nah, itu kalau misalkan kita mau ngitungnya nggak eksak gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ngitung simpangan, kalau misalkan kita harus eksak, harus simpangannya gitu ya, mencari simpangan baku itu akan lama, ngabisin waktu gitu. Nah, nilai simpangan itu ya kalian bisa cek ya. Misalkan gini, kalau datanya 2, 2, 2, 2, 2. Rata-ratanya berapa ini? Rata-ratanya 2 gitu ya. Jadi dari sini ini rata-ratanya 2. Nah sekarang tiap data ini ada yang menyimpang nggak dari 2 gitu. Ada nggak yang menyimpang dari 2? Berapa menyimpangnya? Kan namanya juga simpangan, jadi menyimpang. Jadi menyimpang dari rata-rata. Jadi simpangan itu berarti menyimpang dari rata-ratanya 2. Nah kita lihat sini. Tiap datanya ada yang menyimpang nggak dari angka 2? Karena rata-ratanya 2. Nggak ada Om. Nggak ada. Berarti simpangannya 0 gitu ya. Paham ya? Jadi kalian bisa ngitung kasar untuk mencari simpangan baku itu tanpa harus ngitung pakai rumus gitu ya. Jadi cuman dicari rata-ratanya aja kok ya. Gitu. Jadi bisa simpangan rata-rata atau simpangan baku gitu ya. Nilainya juga nggak terlalu beda jauh ya. Nah, jadi sama seperti ini juga gitu ya. Ini kan di sini menyimpang 2 ya. Terus ini juga menyimpang 2. Ini menyimpang 2 kan gitu ya. Karena rata-ratanya 2 ya. Jadi kalau misalkan itu rata-ratanya kan 2. Kalau misalkan 0 kan menyimpang 2. Ini menyimpang 2. Ini enggak menyimpang. Artinya simpangannya 0. Ini kan 2, 2, ini 0 gitu ya. Ini 2, terus ini 4, ini 2, ini 0. Nah, kalau misalkan kita lihat rata-rata di sini, ini kan sekitar 2, gitu ya. Kalau misalkan 2, dibagi 4, otomatis kan 0, jadi artinya di sini penambahan dari simpangan baku ini nggak terlalu besar gitu ya. Jadi cuma nambah 0, gitu. Nah, otomatis ya tanpa harus menghitung ini pun gitu ya, ditambah ini pun artinya nggak ngaruh gitu ya. Karena kita cukup melihat ini aja. Rata-rata stoknya berapa? 2 ditambah ini kan sekitar 0, gitu ya. Artinya kalau misalkan nambah 0, nggak ngaruh. Dan juga stoknya di sini adalah tiap harinya bilangan bulat kan, nggak koma kan. Dan di atas 2 juga, di atas 3 ya. Gitu. Berarti di sini yang paling aman adalah hari Selasa sama hari Rabu. Karena ini lebih daripada 2 begitu ya. Atau 2, kan nggak ada yang 2, sekian kan di datanya ya, jadi aman gitu. Jadi walaupun kalian nggak menghitung simpangan bakunya, itu nggak menjadi problem begitu. Itu kalau misalkan kita mau menghitung simpangan baku atau simpangan rata-rata dengan artinya ya dugaan lah gitu ya. Artinya kita ngitung kasarnya gitu ya. Nah jadi kayak gini ya caranya, ilustrasinya kita perhatikan rata-ratanya 2, ini menyimpangnya 0 gitu ya. Karena menyimpang dari rata-rata gitu. Jadi kalian kurangi aja gitu. 2 kurangi 2, 0 gitu ya.
Ini 0, 0, 0, 0. Rata-ratanya berapa? 0 gitu ya. Jadi seperti itu. Oke ya, paham ya? Nah, berarti jawabannya adalah yang lebih daripada 2, karena di sini lebih dari rata-rata. Nah, ditambah, nah ini mau dihitung juga silahkan, mau enggak juga enggak apa-apa gitu ya. Karena kalau kita lihat hitungan simpangannya itu adalah sekitar 0, gitu ya. Jadi enggak terlalu ngaruh. Jadi ya yang lebih daripada 2 itu adalah Selasa sama Rabu ya, 4 ton sama 6 ton. Begitu. Jadi jawabannya adalah bebek. Nah, jadi jangan dihafalin kalau misalkan menjawab ini ya, data dan ketidakpastian. Begitu. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau misalkan nggak ada, kita bisa lanjut ya ke bab berikutnya. Aljabar ya. Barisan dan deret, ini masuk ke aljabar ya, barisan dan deret. Jadi kalau misalkan materinya udah tersampaikan semua ya. Kita mulai dari nomor berapa nih aljabarnya? Nomor akhir aja dulu ya. Nomor 33 ya. Lihat halaman 282. Nomor 33. Oke, sudah dilihat? Atau nomor berapa? Yang 2025 dulu. Oke, nomor 29 dulu ya. 29 sampai 32. Udah dilihat? Nah, kita baca ya. Dua tangga yang masing-masing memiliki 10 anak tangga. Wah, ini kayaknya udah ya. Udah dibahas waktu di tryout ya. Atau mau bahas mana? Atau dari awal aja deh kalau gitu ya. Sini. Nomor 1, perhatikan. Andi mendapat hadiah ulang tahun dari ayahnya berupa akuarium berukuran 60 45 kali 45. Ayah Andi membelikan 5 ikan mas koki, 8 ikan komet, dan 3 ikan moli seharga 420.000. Karena Ibu Andi juga sangat senang melihat ikan yang ada di akuarium, dibeli lagi 5 ikan mas koki dan 3 ikan moli seharga 300.000. Gitu ya. Nah, di sini bentuknya adalah SPL, berarti kita harus memisalkan ya untuk SPL-nya. Dan jangan lupa akuarium ini juga sangat penting, ini data dari teks gitu ya. Oke, boleh kerjakan dulu. SPL-nya ya. SPL-nya di sini ikan mas koki kita misalkan X gitu ya. Atau apa? Lihat dulu hurufnya ya. Di sini hurufnya K, KO sama ya. Jadi nggak bisa pakai huruf ini gitu ya. Biasanya sih yang membuat soal itu nama ikannya tuh huruf awalnya beda-beda ya. Sehingga kita bisa pakai huruf awal. Cuman karena di sini ada yang sama ya berarti kita pakai bisa A, B, C, bisa X, Y, Z gitu ya. Terserah adik-adik gitu ya, mau pakai yang mana enaknya gitu ya, atau adik-adik sering makainya yang apa gitu ya. Kalau mau pakai X, Y, Z boleh. Jadi ini misalkan kita X, komet misalkan kita Y, ikan moli itu kita misalkan Z begitu ya. Atau kalau yang suka A, B, C boleh pakai A, B, C gitu ya. Jadi ini misalkan A, terus ini B, ini C gitu ya boleh.
nggak apa-apa. Jadi tergantung kalian di sekolahnya diajarinnya pakai X, Y, Z atau pakai A, B, C. Jadi nggak ada ketentuan yang baku, kecuali di soalnya udah dikasih tahu gitu ya. Oke, persamaan pertama berapa? Persamaan pertama apa jadinya? 5x plus 8y plus 3z. 5X, 5X plus 8Y Hmm. plus 3Z sama dengan 420 ya. Oke. Persamaan yang kedua apa? Karena di sini Ibu Andi juga sangat senang melihat ikan yang ada di akuarium. Artinya di sini ayahnya beli dulu tuh gitu ya. Jadi ayahnya beli dulu, terus karena senang ibunya melihat. Nah, jadi dari timelinenya juga harus hati-hati ya. Karena di UTBK ini sangat memperhatikan timelinenya gitu ya. Karena Ibu Andi juga sangat senang melihat ikan yang ada di akuarium. Artinya di sini menunjukkan ayahnya sudah beli dulu gitu ya. Terus dibeli lagi 5 ikan mas koki. Jadi 5X ditambah berapa? 3z. 3Z ya. 3Z itu harganya adalah 300.000 gitu. Oke. Nah, yang ditanya adalah 5 ikan mas koki, 2 ikan komet, dan 3 moli. Nah, kita perhatikan di sini gitu ya. Ingat kalau misalkan persamaannya cuma ada 2, kalian nggak boleh eliminasi substitusi nyari X, Y, Z-nya. Jangan ya. Kalau cuma 2. Kenapa? Kita udah tahu ya sebelumnya waktu di PK gitu ya, belajar SPL. Kalau kita mau nyari X, Y, Z, dikatakan cukup kalau ada berapa persamaan di sini. Ada berapa persamaan kalau kita mikir Oh, nyari X, Y, Z. Kalau 3. ada berapa? Ada 3 ya. Sedangkan di sini di soal cuma ada 2 gitu. Jadi kalau misalkan dicari suatu persamaan yang lain, jadi kalian jangan mikir nyari X, Y, Z-nya. Paham ya? Nah, jadi kalian harus apa namanya? Harus di sini pakai trik gitu ya. Kita perhatikan di sini pertanyaannya adalah 5X plus 2Y plus 3Z sama dengan berapa? Nah, kita perhatikan di sini ada 5X sama 3Y. Nah, ini udah sama tuh. Berarti tinggal nambahin apa? Jadi persamaan yang kedua ini tinggal nambahin apa? 2Y, Om. Ya, tinggal nambahin 2Y gitu ya. Jadi saya tinggal nambahin 2Y. Artinya saya harus nyari Y gitu ya. Nah, untuk nyari Y berarti saya bisa eliminasi. Jadi yang saya bisa cari adalah di persamaan 1 dan 2 itu adalah hanya nyari Y gitu. Paham ya? Jadi jangan sampai kalian berpikir nyari X, Y, Z. Karena apa? Di sini ada 2 persamaan, berarti nggak cukup kalau nyari X, Y, Z. Begitu. Pasti. Jadi yang harus kalian pikirkan kalau menghadapi SPL itu berarti pasti ada triknya gitu ya. Begitu. Oke. Nah, ini tinggal dikurangi, kita peroleh 8Y itu sama dengan berapa? 120 ya, ribu. Nah, yang kita carikan 2Y ya. Nah, jadi biar 2Y ini diapain nih? Biar jadi 2Y. Karena kan tadi kita tinggal nambahin 2Y aja. Tinggal dibagi berapa dari sini? Bagi 4. Bagi 4 ya. Jadi jangan langsung bagi 8 gitu ya. Karena saya nyari 2Y ya berarti gimana caranya nih biar jadi 2Y. Jadi bagi 4 berarti ini adalah 2Y sama dengan berapa kalau dibagi 4? 30.000. 30.000 ya. Nah, berarti ini artinya ya
5X tambah 3Y. Tadi berapa 5X tambah 3Y? Nah, 5X tambah 3Y di sini adalah 300.000. Gitu ya, 300.000. Ditambah yang 2Y. Berapa 2Y-nya? 30.000. Jadi jawabannya adalah 330.000 yang E. Gitu. Jadi ketika kita menjawab soal ini gitu ya, jangan sampai kita mikir eliminasi substitusi nyari X, Y, Z-nya, jangan ya. Itu kalau nyari X, Y, Z-nya itu akan cukup kalau diketahui 3 persamaan. Kalau 2 persamaan itu nggak cukup ya. Jadi kalau misalkan dicari persamaan yang lain, berarti itu artinya kita harus utak-atik. Oke, nomor 2. Kita perhatikan nomor 2. Secara ideal, setiap ikan mas koki dan ikan moli membutuhkan ruangan akuarium dengan ukuran minimal 15, 15, 15. Gitu ya. Jadi di sini perhatikan, ikan koki dan ikan moli itu membutuhkan ukuran segini. Ukuran ruang ideal yang sama juga diperlukan oleh 2 ekor komet. Jadi ukuran segini itu adalah untuk 2 ikan komet ya. Dalam kondisi tersebut, agar akuarium Andi terisi secara maksimal, ikan komet yang dapat ditambahkan adalah berapa ekor. Begitu. Oke ya. Nah, kita perhatikan di sini. Ukuran akuariumnya adalah 60, 45, 45. Jadi 60 kali 45 kali 45. Artinya ada berapa ruangan gitu ya. Artinya ada berapa ruang nih supaya apa namanya? Supaya kita bisa menempati jumlah ikan masnya gitu ya. Jadi ikan yang ada di akuarium. Nah, ini kan kita harus nyari berapa ruangan ya. Nah, ini tinggal dibagi 15 ini ya. Karena semua ikan ukurannya kan sama ya. Itu cuman jumlahnya yang berbeda. Jadi artinya untuk mencari jumlah ruangan gitu ya. Jadi ini 15 kali 15, ini kali 15. Sudah. Nah, ini jangan sampai kalian kalikan ya. Langsung dibagi-bagi masing-masing ya. Berapa semuanya ini? Ini tinggal dicoret-coret aja. 45 bagi 15. Gitu ya. 60 bagi 15. Berapa? Ada berapa semuanya? 12. Hmm? Yakin 24. 12? Yakin 12? 36. Nah, 36 ya. Tahu 36 ya? 45 dibagi 15 berapa? 3. 3 ya. 4 Ini Om. juga 3. 60 bagi 15 berapa? 4 Om. 4. Jadi totalnya adalah berapa? 36. 36 ruang ya. Gitu. Nah, kita lihat di sini. Ikannya udah beli berapa sih ikannya totalnya berapa? Koki berapa koki yang udah dimiliki koki berapa? Koki yang di akuarium berapa? Kokinya berapa kokinya? Oh, Yang udah dibeli kokinya berapa ya Mas? Ikan koki 10. 10. Terus ikan moli, ikan komet dulu. Ikan komet berapa ikan komet? Yang udah dibeli berapa ikan komet? 8. 8 ya. Terus ikan moli udah berapa yang udah dibeli? 6. 6 ya. Nah, jadi dari sini kita perhatikan ya, udah dapat berapa ruangan. Artinya ada berapa ruangan yang udah terisi gitu ya. Kita lihat di sini. Koki dan Molly
Ini kan setiap, artinya satu ikan ya. Berarti untuk koki berapa ruang di sini? Kalau kokinya 10 berarti ini butuh berapa ruangan? Butuh berapa ruang? 10 Om. Ya, butuh 10 ruang ya. Totalnya adalah 36 ruang ya. Nah, jadi untuk koki itu udah 10 ruang. Kalau moli berapa ruang? Ingat, setiap ikan moli butuh segini. Gitu ya. Berarti kalau misalkan ada 6 ikan moli, berarti butuh berapa ruang untuk molinya? Butuh, ayo kong diam aja ya, nggak ada yang jawab ini. Butuh berapa 4 ruang? Om. 4 Om. Hah, butuh 4, yakin moli? Moli, moli. Oli, 6 Om. 6. Nah, moli 6 ruang ya. Betul. Nah, baru ikan komet. Perhatikan di sini ikan komet ya. Ukuran ruang ideal yang sama artinya ukurannya segini, 15 kali 15, 15 gitu ya. Juga diperlukan oleh 2 ekor ikan komet. Begitu ya. Jadi 2 ikan komet ukurannya segini. Kalau ikan koki, 1 ikan koki dan 1 ikan moli ukurannya segini gitu ya. Tapi dengan ukuran yang sama itu untuk 2 ekor komet. Jadi kalau misalkan ikan kometnya ada 8, maka berapa ruang yang sudah ditempatin oleh ikan komet? Berapa ruang yang sudah ditempatin ikan komet? Kalau ikan kometnya ada 8. 4. Ya, ada 4 ruang. Jadi udah berapa yang ditempatin? 20 Om. Nah, ini adalah 20 ruang. Berarti ada yang kosong dong gitu ya. Nah, sisanya berapa yang kosong? 16. 16. Nah, tinggal dikurangi ya. 36 kurangi 20 yaitu 16 ruang. Nah, jadi di sini agar terisi secara maksimal, artinya satu ruang itu harus diisi ikan gitu ya. Nah, yang dibeli adalah ikan komet nih yang dapat ditambahkan. Jadi kalau 16 ruang berarti saya butuh berapa ikan komet? Ingat satu ruang ikan komet itu adalah 2 ekor. Jadi kalau misalkan ada 16 ruang berarti saya nambah berapa ikan lagi ikan kometnya? 32 Om. Nah, 32 ya. Karena satu ruang itu 2 ekor. Jadi kalau misalkan 16 ya berarti tinggal dikali 2 ya. Jadi ada 32 ekor ya ikan komet. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah dodol. Oke ya, bisa ya. Nggak susah ya. Gitu. Jadi jangan nanya ya kalau misalkan kita di PKPM rumusnya apa, jangan gitu ya. Oke, silahkan Rama mau bertanya apa, silahkan boleh. Om, itu yang kosong berarti 16 dikali 2 ya Om? Iya betul, karena satu ruang itu 2 ekor ikan komet gitu. Karena yang kosong ada 16 dan di sini ikan komet yang ditambahkan. Jadi di sini perhatikan satu ruangan ini ya satu ruang itu 2 ikan komet ya. Jadi 2 ekor ikan komet. Jadi kalau misalkan ada 16 ruang berarti ya tinggal dikali 2. 16 kali 2 adalah 32 ekor ikan komet ya. Jadi jawabannya adalah dodol begitu. Ya Om, terima Oke, kasih Om. paham ya? Nomor 3. Jadi intinya adalah kalau misalkan di PM, jangan berpikir rumusnya apa. Rumusnya kan rumus SD, rumus SMP gitu ya, yang bisa pakai nalar ya. Jadi kalian harus benar-benar paham di sini ya. Oke, nomor 3. Jika harga tiap ikan mas koki dan tiap ikan moli merupakan kelipatan 10.000. Total harga seekor ikan mas koki dan seekor ikan mas moli adalah berapa? Yang ditanya X ditambah Z ya, itu berapa gitu ya.
Nah, kita tahu di sini ya, tadi persamaannya yang ketiga yang ada X sama yang ada Z-nya gitu ya. Jadi 5X ditambah 3Z sama dengan 300.000. Yang ditanya nih ya, jadi 5X ditambah 3Z itu sama dengan 300.000 begitu. Nah, kita perhatikan di sini ya. Karena keripatan 10.000 berarti eh, ini kita tinggal dibagi, ini supaya bentuknya begini ya, X sama Z gitu ya. Nah, kita tinggal dibagi 5, 15 ya semuanya, karena di sini 5 kali 3 ya. Bagi 15, itu berapa semuanya. Atau misalkan ya kalian bisa kira-kira deh gitu ya. Supaya 300.000 itu si X-nya berapa gitu ya. Si Y-nya berapa ekor gitu. Apa namanya, berapa duit gitu ya. Supaya dapat 300.000. Boleh tebak-tebakan di sini boleh gitu ya. Nanti ada nggak jawabannya di sini gitu ya. Kalau misalkan kita jumlahin begitu. Karena kan kita nggak bisa nyari X dan Y, apa X dan Z-nya. Karena kan persamaannya cuma ada 2 gitu ya. Jadi kita nggak bisa nyari X, Y, Z. Jadi otomatis di sini kita harus bisa menerka ya. Atau ya di sini kan kelipatan 5 ya. Sini berarti kelipatan 3 gitu ya. Nah, kalau misalkan kita total itu harus 300.000. Atau kalian bisa langsung bagi 15 semuanya gitu ya. Kalau misalkan kita bagi 15 itu berarti ini adalah X per 3 ditambah Z per 5 gitu ya. Itu sama dengan berapa ini? Bagi 15 semuanya. Jadi sama dengan berapa? 300.000 dibagi 15. Hasilnya berapa? Ayo, 20.000. 20.000. Oke. Nah, di sini ya harganya ya, jadi X sama si Z-nya ini adalah supaya 20.000 gitu ya. Totalnya itu 20.000. Tapi kelipatan 5 sama kelipatan 3. Berapa dengan berapa supaya 20? Berapa dengan berapa? Bisa nebak nggak? Jadi X-nya harus kelipatan 3 gitu ya. Y-nya apa, Z-nya harus kelipatan 5. Supaya 20.000 gitu ya. Berapa? Dengan berapa? Ayo, dapat nggak? 2.500. 2.500. Ya, 2.500 itu yang mana? Nah, di sini kan, ini kan kita perhatikan ya. Ini kan dibagi 3 gitu ya. Yang ini tuh dibagi 5 gitu. Tapi totalnya adalah supaya 20.000 gitu ya. Jadi di sini tuh harus kelipatan 3, harus kelipatan 5. Contohnya misalkan, tapi totalnya harus 20.000 ya. Misalkan gitu ya. 5 di sini 15.000 gitu ya. Sini 5.000 gitu. Bisa nggak sih kayak gini gitu ya? Kan totalnya adalah 20.000 gitu ya. Atau cara yang lain misalkan gitu ya. Yang penting adalah ada kelipatan apa namanya? Kelipatan 3 sama kelipatan 5 gitu. Tapi totalnya adalah 20.000. Coba ini. Di sini berapa?
Atau mau kayak tadi boleh misalkan gitu ya. Saya ini 10 apa namanya? Ini 10.000, ini 10.000 gitu ya. Kan totalnya adalah 20.000 kan? Paham nggak? Jadi X-nya adalah berapa? X-nya adalah 30.000 dan Z-nya adalah 50.000 berarti kan? Iya, 20.000 itu dari tiap harga ikan koki dan moli. Gitu kan. Jadi di sini itu kan, jika harga tiap ikan mas koki dan tiap ikan moli merupakan kelipatan 10.000 gitu ya. Nah, di sini kan totalnya adalah 20.000. Nah, ini kan kelipatan 10.000 kan. Jadi kalau misalnya ini 10.000 berarti kan totalnya adalah 20.000, betul kan? Nah, sehingga bisa kita tulis X per 3 itu sama dengan 10.000. Berarti X-nya itu adalah 30.000 gitu ya. Nah, di sini Z per 5 itu sama dengan 10.000 gitu ya. Berarti Z-nya itu sama dengan 50.000 gitu ya. Nah, jadi totalnya itu adalah yang ditanya adalah X tambah Z. Gitu. Jadi totalnya adalah 80.000 gitu. Oke, paham di sini? Kalau misalkan mau coba yang lain, misalkan boleh, misalkan Om saya pengen 15.000 dengan 5.000 gimana? Gitu. Nggak apa-apa dicoba. Ada nggak jawabannya di sini? Gitu ya. Tapi biasanya sih yang ada cuma satu doang gitu ya. Atau ya tadi di sini kan udah dijelaskan adalah kelipatan 10.000. Jadi harus kelipatan 10.000 ya otomatis tiap ini adalah 10.000 begitu. Sehingga kalau misalkan dikalikan, nah itu menjadinya yang pertama adalah 30.000. Ini kan kelipatan 10.000 ya, sama ini 50.000 berarti kelipatan 10.000 juga. Gitu. Oke ya, jelas di sini. Kalau misalkan pakai yang lain, misalkan Om saya maunya 15 selain 10 dengan 10 gitu ya. Karena kan harus kelipatan 10.000, jadi masing-masing itu harus 10.000 begitu. Cuman kalau misalkan yang lain itu nggak akan menjadi kelipatan 10.000. Misalkan saya mau pakai tadi X per 3 tambah Z per 5 itu sama dengan 20.000 gitu ya. Tapi saya mau tulis ini 15.000 deh Om gitu ya. Yang ininya 5.000 gitu ya. Nah kalau kita kalikan gitu ya berarti si X-nya gitu ya. Jadi X-nya adalah kita peroleh 45.000, terus si Z-nya adalah 25.000 gitu ya. Nah, jadi di sini kita nggak akan dapat ikannya adalah kelipatan 10.000 begitu. Paham ya? Yaitu kelipatan di sini kelipatan 1.000 bukan 10.000. Karena yang diminta adalah kelipatan 10.000, maka perbandingan yang ini itu masing-masing harus 10.000 gitu. Oke, jadi jawabannya adalah X tambah Z, jadi X-nya harganya 30.000, Z-nya harganya 50.000. Jadi jawabannya adalah 80.000 gitu. Paham ya? Dari mana X per 3 plus Z per 3 ini masing-masing dibagi 15 gitu ya. 15 dari mana? Dari KPK 5 dan 3. Supaya menjadi, ya karena kan yang ditanya 1 ekor gitu ya. Ini kan 1 ekor gitu ya. Jadi seperti itu. Dan menjadi kelipatan 10.000. Nah, berarti masing-masing ini harganya adalah 10.000 supaya kelipatan 10.000. Karena kalau misalkan masing-masingnya bukan 10.000, maka kelipatannya enggak 10.000 ya. Jadi kalau misalkan kayak misalkan ini contohnya 15.000 dengan 5.000 walaupun totalnya sama 20.000 tapi bukan kelipatan 10.000 gitu. Oke, nomor 4. Oke, ada pertanyaan? Yang nomor 3 masih bingung?
Angel masih bingung nggak? 20.000 dari tiap harga ikan koki dan moli. Jadi 20.000 itu adalah bukan tiap harga ikan moli dan koki ya. Jadi 20.000 itu adalah ini. Gitu. Jadi kalau ini ditotalin itu harganya 20.000. Dan masing-masing ini harus kelipatan 10.000 gitu ya. Jadi totalnya itu adalah bukan X tambah Z ya, tapi dari total ini dan kelipatan 10.000 gitu. Nomor 4 ya. Karena banyak yang ingin membeli ikan mas koki dan ikan moli, penjual menaikkan harganya. Nah, di sini harganya ya dinaikkan. Harga 5 ikan mas koki, 8 ikan komet, dan 3 ikan moli menjadi sama dengan harga 6 ikan koki, 9 komet, dan 4 moli dalam harga lama ya. Oke, kita lihat di sini. Jadi 5X plus 8Y plus 3Z. Itu harganya sama dengan harga lama ya. Nah, ini yang baru. Gitu ya. Ini harga baru. Nah, harga yang lama itu adalah 6 mana nih? Menjadi sama dengan harga 6 mas koki. Jadi X lama ditambah 9 yang lama ditambah 4 Z yang lama gitu ya. Nah, harga yang lama berarti kan di sini kita udah tahu harga yang lama itu ini ya, harga yang lama nih. Atau tadi udah kita masing-masing ya, kita dapetin ya harga lamanya ya. Jadi ini harga X yang lama 30.000, harga Z yang lama itu 50.000. Nah, terus harga Y-nya berapa tadi harga Y-nya? Harga Y-nya, Y yang lama itu adalah, ini kan 2Y sama dengan 30.000 ya, berarti 15.000 ya. Berarti ini yang lama, Y yang lama itu 15.000. Nah, ini kita kalikan ya. Harganya jadi sama dengan berapa? Itu harga yang baru. Oke, sudah dihitung. 6 dikali 30.000. Harga yang lama ini ya. Tambah 9, Y yang lama 15.000. Terus ditambah 4, Z yang lama adalah 50.000. Nah, ini sama dengan berapa? Ada yang sudah menghitung? Ada yang udah ngitung berapa dapatnya? 6 kali 30.000, 9 dikali 15.000, 4 kali 50.000. Itu harga ikan yang lama ya. Karena di sini pernyataannya adalah 5 ikan mas koki, 8 ikan komet, 3 moli menjadi sama dengan 6, 9, sama 4Z dalam harga yang lama. Gitu ya. Oke, udah dihitung jadi berapa ini? 180.000 ditambah 135.000 ditambah 200.000. Jadinya berapa? 500
15.000 ya. Berarti di sini kita peroleh 5X yang baru ditambah 8Y yang baru ditambah 3Z yang baru itu sama dengan 515.000. Begitu. Ada pernyataan lagi enggak? Oke, di sini kita lihat ya. Jika harga ikan moli naik sepertiga harga semula. Harga semula ikan moli berapa? Harga semula ikan moli. Ayo, ikan moli harga awalnya berapa? Harga yang lamanya 50. 50.000 ya. Oke. Nah, jadi Z yang baru itu sama dengan kan naik sepertiga. Ya, jadi 50.000. Kalau naik itu ditambah apa dikurangi? Tambah. Tambah ya. Jadi 1 ditambah sepertiga gitu ya. Sama dengan, berarti ini kan 1 tambah sepertiga itu adalah 4/3 ya. Jadi 4/3 dikali 50.000. Ini adalah harga ikan moli yang baru. Nah, yang ditanya adalah harga ikan mas koki naik berapa persen? Ada yang ini enggak? Karena banyak yang ingin membeli ikan mas koki dan moli. Nah, perhatikan di sini ya. Ikan koki dan moli naik. Berarti ikan komet bagaimana? Kesimpulannya di sini. Yang dinaikin kan koki sama moli nih di teksnya ya. Berarti ikan komet bagaimana ikan komet kesimpulannya? Harganya bagaimana? Naik atau enggak? Tetap ya. Berarti ikan komet, komet itu Y ya. Y yang baru itu sama dengan Y yang lama berarti ya. Karena di sini nggak ada pernyataan, karena yang dinaikin itu adalah karena banyak yang ingin membeli. Nah, jadi animonya di sini yang paling banyak adalah koki sama moli. Jadi koki dan moli dinaikkan karena banyak yang beli. Tapi kalau komet enggak gitu. Berarti harganya tetap gitu ya. Jadi masih 15.000 begitu. Nah, udah kita tinggal hitung di sini ya. Tinggal dihitung. Eh, ini kan Z sama dengan kita pindahin ini ya. Ini kan Z sama dengan 4/3 kali 50.000. Berarti 3Z sama dengan 200.000 ya. Gitu ya. Karena di sini ada 3Z ya. Jadi, nah kalian nggak usah kali terus apa namanya 4 kali 50.000. Habis itu dibagi 3. Jangan ya. Itu kita lihat di sini ada 3Z. Ya udah 3-nya tinggal dikalikan ke sini gitu ya. Jadinya 3Z sama dengan 4 kali 5 yaitu 200.000 begitu ya. Nah, terus 5X baru ditambah 8 kali 15.000 karena harganya yang komet masih sama ya ditambah 3Z. 3Z itu adalah 200.000 gitu ya. Sama dengan 515.000. Nah, udah kita dapat si X-nya harganya berapa. X yang barunya harganya berapa? Ayo bisa dihitung. 8 kali 15. 8 kali 15 berapa?
12 kali 2, 120 ya. Oke, 120.000 ditambah 200.000 sama dengan 515.000 ya. Oh, ini masih 5 XP gitu ya. Nah, udah kita tinggal kurangi 320 jadi 515 dikurangi 320. Jadi 5X yang baru itu sama dengan berapa? Kalau udah dikurangi, udah 515 dikurangi 320, 100, 195 Om. ya 195.000. Nah, berarti harga yang baru itu adalah berapa? 195 dibagi 5, 39.000. 39.000. Oke. Nah, perhatikan di sini ikan koki tadinya berapa ikan koki? Ikan koki yang lamanya ini harganya 30.000. Ya, naik berapa? Yang lamanya itu adalah 30.000. Berarti di sini koki naik 9.000 begitu. Berapa persen? Yang di sini harga ikan mas koki naik. Jadi kenaikannya ya. Berapa persen gitu ya. Jadi persentase naik itu sama dengan 9.000 gitu ya dibagi awalnya berapa? 30.000 gitu ya. Ini kita coret. Terus 9 dibagi 30 atau 9 bagi 3 adalah berapa? Nah, ini tinggal dikali 100% begitu. Yaitu 30% naiknya ya. Oke, paham di sini? Ada pertanyaan? Enggak ada. Untuk nomor 4. Nah, jadi yang paling penting adalah eh, tiap nomor di sini ini bisa mempengaruhi di soal-soal berikutnya. Jadi kalau misalkan soal nomor 1 atau nomor 2 enggak bisa gitu ya. Atau nomor itu, nah ini soal yang berikutnya kadang juga akan kesulitan gitu ya. Jadi di soal PM ini soalnya ada 4 itu satu paket. Jadi kalau bisa satu ya itu yang lainnya akan mudah gitu ya. Tapi kalau misalkan nomor 1, nomor 2 nggak bisa, nah itu yang soal-soal berikutnya juga akan kesulitan. Karena apa? Karena biasanya di soal-soal berikutnya itu saling berhubungan. Tapi kadang juga nggak berhubungan ya. Gitu. Kadang berhubungan, kadang nggak berhubungan di soal PM itu. Jadi harus hati-hati ya ketika membaca. Yang penting literasinya ini yang harus diperhatikan. Oke, ada pertanyaan? Untuk teks yang kedua, bisa dicoba. Teks yang kedua. Nah, ini jangan sampai nggak bisa ya. Di sini ada 2 toko ya. Toko alat tulis sedia, nama tokonya sedia menjual buku tulis dengan harga yang sama dengan toko andal. Namun harga buku gambar lebih mahal 1.000 katanya ya. Sedangkan harga buku kotak-kotak lebih murah 750.000. Nah, itu harus hati-hati ya di sini. Ada ada 2 toko, jadi variabelnya juga jadi ada banyak ya, tergantung kita yang belinya. Nah, di sini di toko alat tulis andal, nah ini andal ya, harga jual satu
Oke, Om Jero, aku boleh request bahas teks yang ketiga nggak Om? Oke. Mau yang ketiga katanya, yang ini, nomor 9. Yang keempat. Yang keempat itu apa ini? 13. Oke, ya teks yang keempat. Oke, boleh dicoba. Nomor 13 sampai 16 ya. Teks yang keempat. Kita misalkan dulu, pada Juni, Pandi dan Redi memanen hasil ternak ikannya. Pandi memanen 150 ikan lele dan 75 ikan gurame dengan berat total adalah 60 kg. Redi memanen 70 ikan gurame dan 150 ikan nila dengan berat 75 kg. Setiap ikan dari jenis yang sama diasumsikan memiliki berat yang sama. Oke ya. Jadi maupun Pandi dan Randy di sini mungkin beda tempat ternaknya ya. Jadi di sini beda tempat ternak, tapi asumsinya beratnya memiliki berat yang sama, baik yang dipanen oleh Pandi dan Randy begitu. Udah, kita tinggal yang pertama kita bikin karena sama ya, berarti beratnya sehingga kita bisa bikin satu persamaan. Oke, persamaan yang pertama dari Pandi dapatnya apa? Persamaannya dari Pandi. 150X plus 75Y sama dengan 60 kilo. Ya, boleh nama ikannya sama enggak sih? Huruf awalnya Beda. beda ya. Kalau beda kita pakai itu aja gitu. Jadi kita pakai XYZ kalau misalkan huruf awalnya sama, tapi kalau misalkan huruf awalnya berbeda, kita gunakan huruf awal aja gitu ya. Jadi 150L biar langsung kelihatan, oh ini berarti lele gitu ya. Ditambah berapa? 75G berarti ini adalah gurame gitu ya. Sama dengan 60 kilogram. Begitu ya. Terus ready manen. Persamaan yang kedua jadinya apa? 75G ditambah berapa? 150 nila 150 ya. L. Hah? L atau N? N Om. N ya. Oke, 150 N nila berarti beratnya adalah 75 kilogram begitu ya. Selisih berat ikan nila dan lele. Nila dan lele selisihnya ya. Nah, karena ini koefisiennya sama dan di sini juga G-nya sama, udah kita tinggal kurangi aja nih. Gitu ya. Kalau kita kurangi kan berarti habis ya yang guramenya ya. Jadi 150 nila dikurangi 150 lele itu sama dengan berapa kilo? 15 kilo ya. Selisihnya 75 kurangi 60 begitu. Selisih berat ikan nila dan ikan lele. Nah, udah kita tinggal langsung dibagi ya. Karena ini kan dalam kilogram. Sedangkan di sini satuannya adalah dalam gram. Berarti harus diubah ya. Jadi berapa gram nih kalau 15 kilo? Kalau 15 kilogram berapa gram? 1.500. Ya, 1.500. Yakin? 15.000. 15.000 ya. Nah, 15 karena 1 kilo itu 1.000 gram ya. Jadi 15.000 gram. Nah, ini jangan sampai salah ya.
Nah, ini adalah 150 N dikurangi 150 L. Nah, masing-masing dibagi 150. Jadi ini semuanya dibagi 150. Begitu ya. Sehingga N kurangi L itu sama dengan berapa? 100 apa 1000 nih? 100. 100 ya. Betul. Nah, jadi kayak gitu. Jadi jawabannya adalah selisihnya 100 gram. Oke ya, paham ya? Untuk soal nomor 13 atau teks ini yang teks yang pertama ya. Soal yang pertama. Nomor 14. Kita perhatikan nomor 14. Om izin nanya Om. Boleh? Itu yang 150 N dikurang 150 L sama dengan 15.000 gram. Berarti itu dibagi 15 semua ya Om? Eh, yang ini. Iya Om. Semuanya dibagi 150. Oke Om, makasih Om. Ya, semuanya 150. Kita bagi 150 ya. Jadi ini semuanya dibagi 150. Jadi 150 N dibagi 150 jadi tinggal N gitu ya. 150 L dibagi 150 jadi L. Nah ini 15.000 dibagi 150 itu adalah 100 gram. Begitu ya. Jadi kita dalam menuliskan ini enggak mesti harus XYZ. Karena kalau pakai XYZ kadang kita mencari lagi X-nya apa ya, Y-nya apa ya, gitu, atau Z-nya apa ya, ya kan? Nah, jadi untuk menghilangkan itu, karena itu juga akan apa namanya memakan waktu ketika kita mencari si X-nya siapa sih, gitu ya, Y-nya apa sih, gitu ya. Nah, itu akan memakan waktu, gitu ya. Jadi sebaiknya kalau huruf awalnya berbeda, kita gunakan huruf awalnya aja. Jadi biar kelihatan nila kurangi lele, gitu ya. Tapi kalau misalkan huruf awalnya ada yang sama kayak tadi, gitu ya, baru kita pakai ABC atau kita pakai XYZ. Paham ya? Tapi kalau misalkan huruf awalnya berbeda, karena secara umum kebanyakan di soal UTBK itu kalau berhubungan dengan variabel, nah itu biasanya udah didesain huruf awalnya itu berbeda. Kenapa? Karena supaya kita langsung menggunakan huruf awalnya. Begitu. Oke ya. Jadi usahakan gitu. Jadi jangan menggunakan ya kebiasaan kita pakai XYZ atau pakai ABC, tapi gunakan huruf awalnya supaya kita nggak mencari-cari lagi apa sih X-nya, apa Y-nya, apa Z-nya begitu. Ya, inilah kenapa di sini Om Jero ngajarinnya adalah ya pakai huruf awal supaya langsung kelihatan. Oke, berikutnya 14. Pada saat Pandi dan Redi memanen ikan ternaknya, Seno juga memanen ikan lele dan ikan nila. Seno menjual 300 ikan lele dan 200 ikan nila dengan berat 70 kilogram. Jika harga satu ikan lele 20.000 dan harga 1 kilogram ikan nila 27.500, uang yang diperoleh Seno adalah berapa? Oke, kita harus ngitung ya berat leleknya ya. Berat lele sama berat nilainya berapa ya? Udah bisa nomor 14. Kita tambah persamaannya jadi apa?
Oke. Nah, di sini kita perhatikan apakah kita bisa mencari masing-masing ikan lele, nila sama guramenya? Bisa nggak kita mencari masing-masing beratnya? Berat dari ikan lele, ikan gurame, sama ikan nila. Bisa nggak kita nyari masing-masing beratnya? Misalkan saya mau nyari berat ikan nilanya om, saya mau nyari berat ikan lelenya om, gitu ya. Saya mau nyari berat ikan nilanya, gitu ya. Bisa nggak tuh? Saya mau nyari berat masing-masing. Lele, nila, sama gurame. Ayo, kok nggak ada yang jawab ini? Bisa nggak saya nyari masing-masing beratnya? Kalau kondisi seperti ini. Kalau dari opsi 1, ya, dari nomor 1 ini, kita bisa nggak nyari berat masing-masing ikan lele, gurame, sama nila? Kalau yang nomor 13, bisa nggak? Ayo, kok diem aja. Bisa nggak saya nyari masing-masing beratnya? Dari ikan nila, lele, sama gurame. Bisa? Bisa? Bisa, yakin? Terus. Yang nomor 13. Untuk 13. Bisa saya nyari masing-masing. Misalkan gurame beratnya sekian gitu ya. Nila beratnya sekian. Lele beratnya sekian gitu bisa? Bisa. Bisa, yakin. Kenapa Yola bisa? Karena dua persamaan, dua variabel. Dua persamaan, dua variabel. Yakin di sini ada dua variabel Yola. Perhatikan. Enggak, Ding. Eh, ada Ya, tiga ya? ada tiga Tiga. ya. Ada tiga, Ding. Persamaannya ada berapa? Jadi bisa nggak nyari berat masing-masing? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau 14 bisa nggak nyari berat masing-masing? Nah, itu harus diperhatikan. Itu konsep dasar ya. Itu fundamentalnya ya. Bisa kalau nomor 14 saya nyari berat masing-masing. Ayo, bisa nggak? Nah, ini Bisa. kalau misalkan yang gini aja nggak tahu, sulit nantinya gitu ya. Yang 14 bagaimana? Yola bisa nyari Bisa. masing-masing? Bisa. Kenapa bisa? Karena udah ada tiga. Ya, karena udah ada tiga persamaan ya. Jadi dari soal nomor 13 atau dari teks ditambah soal nomor 14. Jadi ada tiga persamaan ya. Dari teks kita peroleh itu kan 150 lele gitu ya. Ditambah 75 gurame, hasilnya 60 kilogram gitu ya. Terus 75 gurame ditambah 150 nila itu 75 kilogram kan gitu ya. Nah, ditambah dari seno gitu ya. Seno di sini 300 apa nih? 300 lele ditambah 200 nila itu beratnya adalah di sini 70 kilogram gitu ya. Nah, baru di sini kita bisa nyari masing-masing. Kenapa? Karena ada tiga persamaan ya. Nah, kita kurangi dulu persamaan satu dan persamaan kedua ya. Persamaan satu dan persamaan kedua kita kurangi. Jadi 150 lele dikurangi 150 nila. Kita peroleh ini adalah minus 15 kilogram ya. Oke, nah mau dibagi boleh gitu ya. Nah, di sini kita tinggal eliminasi dengan persamaan yang ketiga ya. Tinggal dieliminasi. Atau yang ini kita pindahin sini ya. Oke, berapa nilainya?
Nilainya berapa nilainya? Bisa nggak? Nah, ini kita tinggal pakai barisan ya. 300, 150, berikutnya berapa? 300, 150, berikutnya berapa? Ayo, kok susah amat ini? Ayo, jangan diem aja. Siapa? Riana, ayo. Nadif, Jasmine, Reza, Zahwa. Berapa? Kita pakai barisan untuk eliminasi dan substitusinya. 300, 150, berikutnya berapa? Jadi kalau eliminasi substitusi, hilangkan cara eliminasi dulu ya. Jadi dahulukan kita menggunakan cara barisan gitu ya. Ayo, jadi berapa? 300, 150, berikutnya berapa? L, Bang. Hah? L, yakin? Masa L? 0 Om. Nah, 0 ya. Ini 0. Nah, terus kita perhatikan sini. 200 min 150, Min berikutnya berapa? 500. Min 500. Min 500 nilai ya. Nah, ini 75. Terus berikutnya min 15. Berikutnya berapa? Ini dari Min 100. 70 berkurang berapa ke min 15? 85. Ya, minus 85 ya. Terus minus 85 lagi jadinya adalah Minus 100. minus 100 ya kilogram gitu. Berarti Nah, udah. Jadi 5. 5 nila sama dengan 1 kilo begitu ya. 5 nila itu sama dengan 1 kilo. Nah, terus untuk mencari lele. Nah, ini kan 200 nila ya. Ini biar 200 nila dikali berapa? Biar 200 nila dikali berapa? 5N-nya biar jadi 200. Karena di sini kan 200 ya. Saya mau nyari L nih. Dikali berapa 5N-nya supaya jadi 200? Ayo. Dikali berapa? Supaya 200 nih. Kan kita mau nyari L ya. Gitu. Jadi biar 200. Oke. Dikali siapa nih yang jawab? Jasmine. Kali 10. Masa kali 10? Kalau 5N kali 10, 50. 20. Hah? Kali 20. 5N kali 20, 100. Biar 200 ya. Iya, biar 200. 40. Berapa? 40 ya. 40. Ya, jadi semuanya nih dikali 40, jadinya adalah 200N sama dengan 40 kilogram gitu ya. Nah, jadi kita tinggal substitusi ke sini. Jadi 300L ditambah 200N itu adalah 40 ya. Begitu sama dengan 70 kilogram. Nah, berarti 300 lele itu sama dengan 30 kilogram. Berarti 3 lele, berapa lele nih? 10 lele ya. 10 lele itu adalah 1 kilogram. Begitu. Kita udah dapat nilai 1 kilogramnya ada 5 nilai. Kalau lele 1 kilogramnya ada 10 lele. Nah, perhatikan sini. Jika harga 1 kilogram ikan lele itu adalah 20.000 dan 1 kilogram ikan nila 27.500, uang yang diperoleh Seno adalah berapa? Ingat Seno tadi ngejualnya berapa? Seno itu ngejualnya adalah 300 lele ditambah 200 nila ya.
Nah, 300 lele itu berapa kilo? Ingat, 30. 30 ya. Jadi ini karena pas 1 kilonya itu kan 10 lele kan gitu ya. Jadi kalau 300 lele itu berarti 30 kilo ya. Jadi 30 kilo. Kalau nilainya berapa kilo? 10. 40 kilo. Nah, berarti duitnya berapa tuh? Tinggal dikalikan aja duitnya ya. Karena kan 1 kilogram ikan lele itu adalah 20.000. Berarti ini 30 kilogram dikali 20.000 gitu ya. Ditambah 40 kilogram dikali 27.500 gitu. Mana ya tempatnya nih? Nyari space yang kosongnya susah ini. Ini 30 dikali 20.000. 1.700.000. Berapa? 1.700.000 C. 1.700.000 ya. 27 gitu ya. Jadi 1.700.000 ya. Ketika di total. Oke, paham di sini ya? Ya, jadi atau ini bisa kita ini kan 300 di sini udah langsung dapat juga ya 300 lele itu adalah 30 kilo, terus di sini 200 nila itu adalah 40 kilo gitu ya, tinggal dikalikan dengan ya tadi harganya ya begitu. Oke, nomor 15, berat total seekor lele. Wah, ini ada error ini ya, ini suka error ininya ya, Microsoft Word-nya. Ini harus lihat soal aslinya nih. Berat seekor ikan lele, terus seekor ikan gurame dan nila ya. Ini seekor ini nih error wordnya. Jadi X ditambah Y ditambah Z. Itu berapa gram? Nah, kita bisa nyari masing-masing nggak dari soal ini? Bisa nyari masing-masing nggak? Bisa ya. Bukan X, Y, Z ya. Tapi tadi apa? Nila, lele, nila, sama gurame ya. LGM gitu ya. Oke, leleknya berapa gram? Satu lele berapa gram? Ingat 10 lele itu 1 kilogram. Ya, 10 lele itu adalah 1000 gram. Berarti satu lele adalah berapa gram? 100. 1. Ya, 100 gram ya. Nah, ini berarti 100 tambah. Kita nyari gurame. Kita nyari gurame ya. Ini berarti kan sini. Kan tadi guramenya udah dapat 300 ya. 300 gram. Jadi kalau misalkan 150 berarti 15 kilo ya. Ini 15 kilo. Karena kan 300 itu 30 kilogram. Berarti kalau misalkan 150 berarti 15 kilo ya. Ditambah 75 gurame sama dengan 60 kilo. Berarti 75 gram 75 gurame berapa kilo? Ini dari sini ya. Kita ngambilnya ya. Ke atas ininya ya. Jadi berapa kilo? 75 gram gurame. Izin bertanya Om, datangnya 0 dari minus 500 dari mana ya? Oke, nanti dijawab ya. Ini berapa kilo nih?
Berapa kilo? 75 gurame sama dengan berapa kilo? Kalau 15 kilogram ditambah 75 gurame itu sama dengan 60 kilogram. Berapa kilo? 75 guramenya. Ayo jangan diem aja. Biar cepat. Ini diem aja. Habis waktunya buat Om Jeronya nanya-nanya terus gitu ya. Ayo berapa? Berapa kilo? Nadif? Agneta? Denis? Jahwa? Berapa kilo? 45 ya. 45 kilogram. Berarti 1 guramenya berapa gram? 1 guramenya berapa gram? 1 guramenya berapa gram? Ayo. Ini kan 75 gurame sama dengan 45.000 gram ya. Bisa kita tulis ini 45.000 gram. Berarti guramenya berapa gram? Tinggal dibagi aja. 45 bagi itu. 600 ya. Jadi 600 gram. Berarti ini nanti ditambah 600 ya. Sekarang yang nila. Nila tadi mana? Ini nila ya. 200 N. 40 kilogram. Berarti ini adalah 40.000 gram ya. Berarti satu nilainya berapa? 200. Oke, jadi totalnya adalah berapa gram? 900 gram gitu ya. Jadi dodol. Oke, tadi ada pertanyaan. Dari mana ini 0, min 500, min 100 gitu ya. Nah ini menggunakan teknik barisan. Jadi kalau yang udah bimbel dari awal ini udah tahu ya caranya gitu ya. Tapi kalau yang nggak bimbel dari awal jadi ini nggak tahu ya. Nah kita perhatikan pakai cara barisan. Cara barisan tuh begini ya. Misalkan gini. Kalau 5, 7, 9 kita tahu berikutnya berapa. Gitu. Angel, berapa Angel? Berikutnya. Kalau 5, 7, 9 berikutnya berapa? Barisan aritmetika. 11. Oke, ngerti ya? Nah, berarti ini juga sama gitu ya. 300 ke 150. Ini kan kayak gini ya. Ini nambah 2 gitu kan. Nambah 2. Ini nambah 2. Ini juga nambah, berikutnya pasti kan nambah 2 gitu ya. Nah, perhatikan di sini. Dari 300 ke 150 nambah atau berkurang? Berkurang berapa? Dari 300 ke 150. Berkurang 150, betul. Nah, berarti berkurang lagi 150. Jadinya berapa? 150 berkurang lagi 150 jadinya 0 kan? Gitu. Paham di sini? Nah, ini perhatikan dari 200 menjadi minus 150. Berkurang berapa? Dari 200 ke minus 150 berkurang berapa? Berkurang berapa? Dari 200 ke minus 150. Berkurang. Berkurang berapa? Ayo. Berkurang 50. Masa? Yakin? Berkurang 350. 50. Nah, dari 200 ya.
Dari 200 menjadi minus 150. Berapa? Ayo, berapa? Kirana? Oke, Nadif. 350 ya. Nah, ini berkurang minus 350. Nah, terus minus lagi 350 gitu. Jadi dari min 150 minus lagi 350. Jadinya adalah minus 500 begitu. Begitu juga ini gitu ya. Nah, jadi caranya gitu kalau teknik barisan. Om saya mau pakai eliminasi biasa boleh ya. Kalau mau pakai eliminasi biasa, misalkan di sini 300L ditambah 200 N ditambah 70 kilogram. Nah, persamaan yang kedua ya boleh dikali apa namanya? Dikali 2 persamaan yang kedua ya. Kalau kali 2 kan 300 L terus dikurangi 300 N ditambah minus 30 kilogram gitu. Itu kalau misalkan persamaan yang keduanya dikali 2. Sehingga kita bisa kurangi ini. Jadi 200 N ya 200 N min jadi min plus 300 ya jadi 500 N sama dengan 70 dikurangi 30 jadi 100 kilogram. Nah ini jadi hasilnya tetap sama ya. Paham ya? Nah jadi kalian boleh kalikan seperti itu. Boleh juga pakai teknik barisan. Nah biasakan pakai teknik barisan. Oke, paham Om. Terima kasih. Oke ya. Oke, nah, ini ada error ya. Ada pertanyaan? Enggak ada? Udah jam 10 ya. Mungkin sampai sini dulu. Jadi nomor 16 bisa ini ya. Lihat di buku edisi sebelumnya ya. Ini ada error dari Microsoft Word-nya ya. Baru kelihatan ini. Oke, ada pertanyaan? Enggak ada? Kalau enggak ada, kita tutup sampai sini dulu ya untuk materi ini eliminasi apa namanya aljabar ya. Ini aljabar ada banyak ya. Nah yang barisan dan deret ini keluar di tahun 2025 kemarin ya. Jadi ada barisan yang bertingkat. Nah ini rumusnya kalau untuk barisan yang bertingkat ya. Terus ada barisan segitiga juga ya, ada polanya, ada rumusnya. Nah ini keluar di tahun 2025 kemarin. Nah 2026 gimana? Ya kita nggak tahu ya. Nanti di 2026-nya. Oke, kalau misalkan nggak ada pertanyaan, kita tutup dulu ya untuk pertemuan kali ini. Sekian dari Om Jero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sukses semuanya ya. Amin. Terima kasih Om. Ya, sama-sama. Terima kasih Om.